Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa lil muslimin. Allahumma amin. Nuwasil fi qiraati Nuzhatin Nadhar fi tawdih Nukhbatil Fikar lil Hafidh Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sana 852 min al-hijratin nabawiyyah. Qala rahimahullahu ta'ala: wa jami'u ma taqaddama min aqsamil maqbuli tahsulu fa'idatu taqsimihi bi'tibari maratibihi 'indal mu'aradati wallahu a'lam. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah setelah selesai menyebutkan tentang i'tibar, ya, apa itu i'tibar? Kemudian i'tibar ini adalah proses untuk mencari tahu apakah ada mutabi' dan syahid bagi sebuah hadis yang awalnya disangkakan sebagai hadis yang gharib nisbi. Nah, kemudian beliau mundur kembali ke belakang, ya, terakhir pada pembahasan sebelum pembahasan mutaba'ah kemarin beliau bahas tentang masalah syad. Sebelum pembahasan syad beliau ke pembahasan ziyadatus thiqah, dan sebelum itu kembali ke masalah maratibus sihah. Nah, kembali ke maratibul makbul, ya, di mana tingkatan makbul yang paling tinggi adalah sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi, kemudian hasan li dzatihi, kemudian hasan li ghairihi. Kemudian juga ada dari sudut pandang dari sudut pandang asahul asanid. Dari sudut pandang asahul asanid, bahwa yang paling tinggi tentunya sanad yang atau hadis yang disifati sanadnya sebagai asahul asanid tentunya lebih tinggi dibandingkan yang tidak demikian. Nah, kemudian juga dari sudut pandang periwayatnya, bahwa Bukhari Muslim al-muttafaq alaihi itu lebih asah. Itu asah dibandingkan Bukhari saja, dan Bukhari saja lebih asah. Dia asah dibandingkan Muslim saja, ya, dan seterusnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sampai 7 tingkatan. Sampai 7 tingkatan. Nah, apa manfaatnya mengetahui maratib al-maqbul ini, maratib al-qabul ini? Kata beliau rahimahullah, wa jami'u ma taqaddam min aqsamil maqbul, semua pembahasan yang telah berlalu, ya, berupa jenis-jenis hadis makbul, tahsulu faidatu taqsimihi bi'tibari maratibihi, di mana faidah pembagian hadis makbul, ya, faidah pembagian hadis makbul dari sudut pandang tingkatannya, itu faidahnya muncul, faidahnya akan nampak indal mu'aradhah, ketika terjadi ta'arud antara riwayat-riwayat yang makbul. Wallahu alam. Nah, ini beliau kasih takdim sebagai tawthiah kepada pembahasan berikutnya, yakni masalah ketika terjadi ta'arud antara dua riwayat ataupun dua hadis yang sama-sama makbul, ya, dua hadis yang sama-sama makbul. Di mana kata beliau rahimahullah, summal maqbulu yanqasimu aidan ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mulin bihi. Hadis makbul, ya, itu juga terbagi menjadi ma'mulin bihi, ada yang diamalkan, wa ghairi ma'mulin bihi, dan ada yang tidak diamalkan. Taib, ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah kesahihan dengan masalah pengamalan itu dua hal yang berbeda. Jadi masalah itu hadis sahih, itu masalah apa? Masalah hadis. Masalah mustalahul hadis itu hadis sahih. Tapi apakah hadis sahih itu diamalkan atau tidak? Itu pembahasan yang lain. Itu lebih erat pembahasannya dengan usul fikih. Karena itulah pembahasan yang akan disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah berkenaan dengan mukhtaliful hadis, an-nasikh wal mansukh, kemudian at-tarjih dan seterusnya. Ini sebenarnya min mabahis bukan min mabahis mustalahul hadis. Dia lebih dekat, lebih cocok dikategorikan ke dalam pembahasan usul fikih. Iya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Ikhtisar Ulumul Hadis, bahwa pembahasan seputar nasikh mansukh dan hal-hal yang yang semisal dengannya, seperti di sini mukhtaliful hadis, ini pembahasannya lebih dekat ke pembahasan usul fikih.
Ya, ke pembahasan usul fikih. 6. Ala kulli hal, pembahasan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada korelasi ya secara mutlak antara kesahihan suatu riwayat dengan pengamalan. Ya, bisa jadi hadis tersebut sahih tapi tidak diamalkan. Bisa jadi hadis tersebut sahih tapi tidak diamalkan. Sebagaimana ada sebuah hadis dhaif bukan berarti dia tidak diamalkan. Tidak ada konsekuensi ketika dia katakan hadisnya dhaif berarti tidak diamalkan. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang dhaif yang sepakat para ulama menerima kandungannya. Seperti misalnya hadis idza balagha innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' illa in taghayyara fi rihihi aw launihi aw ta'mihi bi najasatin tahdutsu fihi. Hadisnya masyhur, hadis dhaif. Kata Syafi'i rahimahullahu taala ittafaqa ahlul hadis ala dhafi. Tapi bersamaan dengan itu ijma ulama beramal dengan makna hadis tersebut. Makna hadis tersebut. Nah, maka sebagaimana hadis dhaif, ketika hadis dhaif tersebut, yakni tentunya kita berbicara mengenai hadis dhaif yang ringan ya, hadis dhaif yang ringan kedhaifannya. Ya, siapa yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif ya itu ditolak secara mutlak dalam artian tidak diamalkan secara mutlak, maka dia akan terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Sebagaimana yang mengatakan semua hadis sahih itu harus diamalkan, ini juga akan terjatuh dalam kekeliruan. Karena di sana ada hadis-hadis sahih yang tidak diamalkan, sahih, yakni dari kacamata riwayat dia sahih, tapi dari sisi pengamalan dia tidak diamalkan. Dia tidak diamalkan. Sebagaimana di sana ada hadis-hadis dhaif yang Ada hadis-hadis dhaif yang dia dari kacamata riwayat dia dhaif, tidak syah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun apakah dia tidak diamalkan? Belum tentu. Ya, dan amalan para ulama menunjukkan ya hal tersebut. Dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan selainnya, dan Sunan Ibnu Majah, ya berapa banyak mereka mengambil istimbat dari hadis dhaif kemudian dijadikan sebagai judul bab. Dijadikan sebagai judul bab, menunjukkan mereka beramal dengannya. Mereka beramal dengannya walaupun tentunya sekali lagi ini terbatas pada hadis yang dhaifnya ringan. Dan pembahasan mengenai beramal dengan hadis dhaif ini sudah kita jelaskan ketika kita mensyarah atau ketika kami menjelaskan muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah ya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, bisa dirujuk di rekamannya. Ala kulli hal, kata beliau rahimahullahu taala, kemudian al-maqbul juga terbagi menjadi ma'mulun bihi dan ghairu ma'mul bihi. Ada hadis maqbul yang diamalkan, ada hadis maqbul yang tidak diamalkan. Bagaimana itu? Kata beliau, li'annahu in salima minal mu'aradati ay lam ya'ti khabarun yudadduhu fahuwal muhkam. Hal itu dikarenakan ya, jadi ini sudah menyangkut perbandingan suatu hadis dengan hadis yang lain. Jadi di sini pembahasan hadis makbul menjadi ma'mul dan ghairu ma'mul itu bukan lagi dari sudut pandang dianya sebagai hadis, tapi dari sudut pandang hubungan dia dengan hadis yang lain. Jadi ini sudah dipandang mengenai hubungan hadis satu dengan hadis yang lain. Ya, jelas ya, hadis satu dengan hadis yang lain dalam hal ini. Kata beliau, kalau hadis tersebut salima minal mu'aradah, tidak ada hadis lain yang yudadduhu, lam ya'ti khabarin yudadduhu, tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Ya, sekali lagi dari awal beliau sudah tambih bahwa ini pembagian hanya untuk hadis makbul. yakni hadisnya sama-sama makbul. Ya, sama-sama makbul. Nah, kalau hadis makbul ini tidak ada satupun hadis makbul yang lain, kalimat makbul di sini mencakup hasan, sahih dan hasan dengan kedua macam-macam dengan kedua bentuknya, lidzatihi dan lighairihi. Nah, kalau hadis sahih tersebut atau hadis makbul tersebut tidak ada hadis makbul lain yang yudadduhu, yang bertentangan maknanya, maka yang dinamakan muhkamul hadis, fahuwal muhkam. Dinamakan hadisnya hadis muhkam. Wa amsilatuhu katsira, dan inilah jenis hadis yang terbanyak, yakni dibandingkan mukhtaliful hadis, hadis-hadis yang muhkam jauh lebih banyak tentunya. Hadis-hadis muhkam jauh lebih banyak. 6. Karena itulah contohnya banyak, yakni hukum asal pada hadis dia muhkam. Hukum asal pada hadis Nabawi itu muhkam. Maka kalau sampai kepada seorang suatu hadis, maka jangan dia mengatakan, tunggu dulu, jangan sampai ada yang bertentangan dengannya, saya jangan amalkan dulu. Jangan dulu saya amalkan. Misalnya ada hadis yang melarang suatu perbuatan, mengharamkan suatu perbuatan misalnya.
Kemudian dia mengatakan, tunggu, jangan saya jangan saya tunggu dulu untuk memastikan ini haram atau bukan, saya cari-cari dulu hadis yang lain. Kita katakan enggak. Hukum asal hadis Nabi SAW itu muhkam. Hukum asalnya tidak ada mu'arid. Ya. Hukum asalnya hadis Nabawi itu tidak ada mu'arid sampai datang sebaliknya yang menyatakan bahwa ada mu'arid. Tapi hukum asalnya ketika kita mendapatkan hadis, maka itu muhkam, kita amalkan. Nah, tentunya kalau sudah jelas makbul, sudah jelas kesahihannya. Kata beliau, wa in uridha, tapi kalau ada yang mu'aradhah dengannya, ada hadis makbul lain. Ada hadis makbul lain yang bertentangan dengannya. Fala yakhlu imma ay yakuna mu'ariduhu maqbulan mislahu aw yakuna mardudan. Maka yang bertentangan dengannya ini ada dua jenis. Imma semisal dengannya, makbulan mislahu, yakni makbul sama seperti dirinya, ataukah marduda. Sebenarnya ini mardud tidak perlu disebut. Wallahu alam, karena dari awal sudah beliau ingatkan, summal maqbulu yang qasimu aidan ila ma'mulin bihi wa ghairi ma'mul. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin beliau hanya ingin menegaskan hal ini. Ya, jadi mu'aridnya, kalau ada mu'arid, maka mu'arid ini imma dia makbul sama seperti dirinya, wa imma dia mardud. Kata beliau, fasani, kalau dia mardud, la asar lahu, maka tidak ada pengaruhnya, dianggap tidak ada. Yani tetap dianggap sebagai hadis muhkam. Walaupun ada hadis, kemudian ada hadis lain yang mu'aradhah dengannya, yang mu'arid dengannya, yang menentang maknanya. Namun yang menentang ini dhaif, maka dianggap tidak ada. Tetap hadisnya dihukumi muhkam, dianggap tidak ada yang menentang. Kenapa? Karena yang menentangnya, yang bertentangan dengannya adalah mardud. Kata beliau, la asar lahu, li'anna al-qawiyya la yu'assiru fihi mukhalafatul dhaif. Karena hadis yang kuat tidak bisa terpengaruh dengan penyelisihan hadis yang dhaif. Taib. Wa in kanatil mu'aradhatu bimislihi fala yakhlu imma an yakuna imma an yumkinal jam'u baina madlulaihima bi ghairi ta'assufin aw la. Kalau mu'aradhahnya itu kalau hadis yang mu'aradhah dengannya bimisli, yakni sama-sama makbul, dia juga makbul sama seperti dirinya. Makbul sama seperti dirinya. Maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin untuk dipadukan. Mungkin untuk dijamak, dipadukan antara kedua madlulatnya, madlulaihima. yakni hadisnya itu dilalahnya zonni sehingga masih bisa dipadukan. Karena kalau dilalahnya dua-dua qat'i kemudian bertentangan, itu kan tidak mungkin lagi dipadukan. Ya. Jelas ya? Kalau dilalah biasanya yang terjadi ta'arud seperti ini secara zahir adalah yang dilalahnya dhanni sehingga terkesan terjadi ta'arud. Ya. Wa illa ini saya kira sudah dimaklumi bersama, fi nafsil amr itu dua hadis tidak akan mungkin bertentangan. Kalau ada dua hadis sama-sama makbul, tidak akan mungkin maknanya itu bertentangan fi nafsil amr, yakni pada hakikat sebenarnya tidak mungkin bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kan begitu. Seandainya Quran dan hadis bukan dari Allah, akan ditemukan perselisihan yang sangat banyak. Nah, karena itulah siapa Ibnu Khuzaimah, seingat saya Ibnu Khuzaimah menantang siapa saja yang mengklaim ada hadis yang bertentangan yang tidak bisa dipadukan, bawa sini saya akan padukan. Karena tidak mungkin. Ini selama dua-duanya makbul. Jelas ya? Maka ketika dikatakan mu'aradhah ataupun ghairu mu'aradhah, ini yang saya lupa tampil di awal tadi. Ketika dikatakan dua hadis mu'aradhah, yakni fi zahir, dari secara zahir mu'aradhah, la fi nafsil amr, bukan kenyataan sebenarnya seperti itu. Secara zahirnya saja bertentangan. Atau dia mu'aradhah fi nadhari an-nadhir, dari sudut pandang orang yang membahas, fi nadhari al-bahis. Dia hanya bertentangan dari sudut pandang orang yang membahasnya. Bukan hadis itu sendiri pada hakikatnya bertentangan, enggak. Pertentangan itu hanya muncul di mata orang yang membahas. Kenapa? Liqisari ilmihi wa fahmihi. Karena kurangnya ilmu dan pemahaman terjadilah ta'arud. Sama kalau kita misalnya dengan ilmu yang kita miliki sekarang, kita kadang mendapati dua hadis ini kok kelihatan bertentangan. Kita bawa kepada orang yang lebih berilmu, dia mengatakan enggak, ini tidak bertentangan. Ini maksudnya ini seperti ini. Nah, setelah diajarkan kepada kita, hilanglah tadi itu sangkaan pertentangan. Oh, ternyata begitu maksudnya. Jelas ya? Maka ta'arud ini terjadi fi nadhari al-bahis, hanya dari sudut pandang orang yang membahasnya. Ya, bukan fi nafsil hadis. Ya, bukan pada hadis itu
sendiri. Karena hadis itu kapan dia sahih? Kapan sahih? Maka tidak mungkin bertentangan secara mutlak ya kandungannya. Baik, kita kembali kata beliau, kalau misalnya ta'arud ini ya yang mu'aradhah dengannya sama-sama makbul. Kemudian dari sudut pandangnya orang yang membahas ini terjadi mu'aradhah, namun mungkin untuk dikompromikan, mungkin untuk dipadukan kedua kandungannya ya. Ini kemungkinan yang pertama. Aula, kemungkinan yang kedua tidak mungkin dikompromikan. Tidak mungkin dikompromikan. Baik, di sini Ibnu Hajar rahimahullah memberikan kait yang sangat bagus dalam masalah cara mengkompromikan, cara memadukan dua hadis. Kata beliau, bila bi ghairi ta'assuf. Tentunya cara mengkompromikannya, cara memadukan hadis tidak terlalu dipaksakan, bukan yang terlalu diada-adakan, dipaksa-paksakan. Jelas ya? 6. Jadi ketika hadis yang bertentangan dengannya itu sama-sama makbul, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa dijamak tanpa ta'assuf. Kemungkinan yang kedua tidak bisa dijamak. Kata beliau, fa in amkanal jama', kemungkinan yang pertama dulu. Fa in amkanal jama', kalau dia mungkin untuk dipadukan, maka apa yang dilakukan? Ya, ini dipadukan. Ya. Karena hakikat dari jama', hakikat dari menjamak dua hadis adalah i'malu kilai al-hadisain. Beramal atau mengamalkan kedua hadis. Itu hakikat dari jama'. Mengamalkan kedua hadis pada sisinya masing-masing. Jelas ya? Jadi al-jama' adalah i'malu al-hadisain, mengamalkan kedua hadis. Dan ini lebih utama dibandingkan menggugurkan salah satunya. Lebih utama dibandingkan menggugurkan salah satunya. Karena jama' adalah mengamalkan keduanya, maka ini yang ditempuh pertama kali. Supaya jangan sampai ada hadis makbul yang digugurkan, yang tidak diamalkan. Selama masih bisa diamalkan, maka itu yang ditempuh pertama. Ya. Dan kalau dia bisa dipadukan, fahadan naw al-musamma mukhtaliful hadis. Maka apa namanya? Jenis hadis yang seperti ini dinamakan mukhtaliful hadis. Baik, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan kesan bahwa seakan-akan penamaan mukhtaliful hadis itu hanya diperuntukkan untuk hadis-hadis yang zahirnya bertentangan tapi bisa dipadukan, bisa dijamak. Itu namanya apa? Mukhtaliful hadis. Pemahamannya, kalau tidak bisa dijamak bagaimana? Apakah dia tidak termasuk mukhtaliful hadis? Ya. Zahir kalamnya Ibnu Hajar rahimahullah bukan termasuk mukhtaliful hadis. Kalau ada dua hadis yang zahirnya bertentangan namun tidak bisa dijamak, maka menurut Ibnu Hajar bukan mukhtaliful hadis, atau zahir ya, afwan. Zahir ucapan beliau menunjukkan apa? Bukan mukhtaliful hadis. Misalnya nih ada dua hadis, tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin dipadukan, tapi ternyata salah satunya nasikh dengan mansukh. Apakah ini mukhtaliful hadis? Zahir kalamnya Ibnu Hajar bukan mukhtaliful hadis. Kenapa? Karena itu nasikh wal mansukh, bukan jamak. Iya. Sekarang kalau ada dua hadis zahirnya bertentangan, kemudian ditarjih salah satunya. Kita ambil metode tarjih, kita amalkan salah satunya. Apakah ini mukhtaliful hadis? Ya, zahir amal Ibnu Hajar, zahir kalam Ibnu Hajar rahimahullah bukan mukhtaliful hadis. Karena kata beliau, fa in amkanal jama', kalau memungkinkan dijama', fa huwa naw' al musamma bi mukhtaliful hadis. Maka ini jenis hadis yang dinamakan mukhtaliful hadis. Maka seakan-akan ucapan beliau ini memberikan kesan bahwa mukhtaliful hadis hanya kalau bisa dijama'. Nah, dan apa yang beliau atau zahir kalam beliau di sini tidak demikian tidak demikian yang benarnya. Nah, amalan para ulama kalau kita membuka buku kitab Mukhtaliful Hadis karya Imam Syafi'i, karya Ibnu Qutaibah, Syarah Mushkilul Athar karya siapa? Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, kita akan melihat ketika mereka mendapati dua hadis yang bertentangan, kadang mereka kadang mereka menjamak, kadang mereka mentarjih, kadang mereka mengatakan ini nasikh wal mansukh. Tapi semuanya masuk dalam penamaan apa? Mukhtaliful hadis. Masuk dalam penamaan apa? Mukhtaliful hadis. Menunjukkan bahwa para ulama memandang penamaan mukhtaliful hadis ini lebih umum dibandingkan zahir ucapannya Ibnu Hajar di sini yang seakan-akan mengesankan seakan-akan membatasi mukhtaliful hadis hanya pada dua hadis yang bertentangan dan solusinya adalah dikompromikan. Kalau bukan dikompromikan, maka bukan mukhtaliful hadis. Itu kan zahir kalamnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Jelas ya?
As-sahih tentunya bahwa mukhtaliful hadis ini adalah penamaan umum untuk semua untuk hadis-hadis yang zahirnya bertentangan namun bisa diselesaikan bagaimanapun cara menyelesaikannya. Imma mukhtaliful hadis, imma dengan jama', wa imma dengan nasikh wal mansukh, wa imma dengan tarjih. Bagaimanapun cara menyelesaikannya, semua namanya apa? Dinamakan mukhtaliful hadis. Sebagaimana dia yang dilakukan oleh para ulama dalam kitab-kitab mukhtaliful hadis yang mereka tulis. Baik. Sudah ya? Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah memberikan contoh. Ya, atau menyebutkan contohnya Ibnu Salah ya mengenai mukhtaliful hadis ini. Wa masalahu Ibnu Salah bi hadisi la adwa wa masalahu Ibnu Salah bi hadisi la adwa wa la thiyarah ma hadisi firra minal majzumi firaraka minal asad. Ibnu Hajar rahimahullah memberikan contoh hadis la adwa wa la thiyarah. Tidak ada penularan dan tidak ada tiarah. Ya, ini zahirnya bertentangan dengan hadis larilah dari al-majdzum, orang yang memiliki penyakit sopak, lepra, ya, yakni penyakit menular secara umum, larilah darinya sebagaimana engkau lari dari singa. Baik, ini zahirnya bertentangan. Satu hadis dikatakan tidak ada penularan, di hadis yang kedua dikatakan disuruh lari dari orang yang memiliki penyakit menular. Apakah ini ta'arud? Ada ta'arud, sahih ada ta'arud. Namun ta'arudnya dari sudut pandang mana? Ini ta'arudnya dari sudut pandang kitanya yang nakis, yang kurang cara pandangnya, kurang ilmunya, sehingga kita tidak mengetahui. Misalnya, kita belum mengetahui caranya. Kita belum mengetahui bahwa sebenarnya fi nafsil amar dua hadis ini tidak bertentangan. Dua-duanya disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadits yang sahih, maka tidak akan mungkin bertentangan. Kalaupun ada pertentangan, itu hanya dari sudut pandang kita saja, bukan fi nafsil amr. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kilahuma fis sahihi wa dhahiruhuma ta'arud. Dua-duanya riwayat as-sahih dan lahiriah keduanya adalah terjadi ta'arud. 6. Wa wajhul jam'i bainahuma. Adapun cara mengkompromikan antara keduanya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dua cara kompromi, ya, dua cara kompromi. Beliau pertama menyebutkan cara jama' ya dari Ibnu Salah, kemudian beliau menyebutkan tariqatul jama' dari beliau sendiri yang beliau anggap lebih baik, baik. Kita lihat tariqah jama' yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Wa wajhul jam'i bainahuma, cara mengkompromikan dua hadis ini yang zahirnya bertentangan, di mana hadis yang pertama menafikan al-adwa, sementara di hadis yang kedua mengisbat adanya adwa. Kata beliau, wajah jamaknya anna hadhil amrada la tu'di bi tab'iha, lakinna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalafatal maridi biha lis-sahihi sababan li'idaihi maradahu. Thumma qad yatakhallafu dhalika an sababihi kama fi ghairihi minal asbab kama jama'a bainahuma Ibnu Salahi taba'an li ghairihi. Tapi ini adalah metode jamak dari Ibnu Salah, di mana beliau mengikuti para ulama lain sebelumnya. Bagaimana cara komprominya? Mereka mengatakan adapun hadis yang mengatakan la adwa, tidak ada penularan, maka maksudnya tidak ada penularan yaitu bahwa penyakit-penyakit yang dianggap menular ini, penyakit-penyakit ini la tu'di bi tabiha, tidak menular dengan sendirinya. Bukan sifatnya penyakit itu pindah dengan sendirinya, enggak. Jadi pada dasarnya ketika dikatakan tidak ada penyakit yang menular, yakni tidak ada itu penyakit pindah dengan sendirinya. Tabiat bawaannya itu penyakit ketika Allah ciptakan misalnya, itu penyakit ketika Allah ciptakan pada diri seorang, bukan tabiat bawaan penyakit itu pindah, bukan itu yang dimaksud. Jelas ya? Jadi mereka Ibnu Salah rahimahullah memandang atau mengarahkan bahwa kalimat tidak ada penularan, yakni tidak ada penularan. Ya, tidak ada penularan. Jelas ya? Yakni tidak ada penyakit yang bawaannya, tabiatnya ketika diciptakan oleh Allah itu menular dengan sendirinya, pindah ke sana kemari gitu. Bukan. Jelas ya? Ya, istilahnya anggaplah kalau burung diciptakan, burung atau hewan diciptakan secara umum tabiatnya bisa berpindah tempat, kan begitu. Kita juga manusia secara tabiat diciptakan bisa berpindah tempat. Nah, penyakit ini ya tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala atau diciptakan oleh Allah Ta'ala
dalam keadaan apa? Tidak memiliki tabiat bisa berpindah. La tu'di bi tabiha. Jadi asal penciptanya dia tidak bisa berpindah. Maka ini makna hadis yang pertama. La adwa, yakni dia tidak berpindah secara tabiat. Tabiatnya dia, bawaannya dia, asalnya dia diciptakan tidak bisa berpindah. Namun Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa membuat penyakit ini yang penyakit ini pindah kepada orang lain. Siapa yang membuat dia pindah? Allah Ta'ala. Bukan dia dari secara tabiat, bukan. Allah yang memindahkan dia. Allah yang memindahkan dia. Dengan apa? Dengan menjadikan mukhalatatul marid, berbaurnya orang sakit, orang sehat dengan orang sakit, itu dijadikan sebagai apa? Sababan li'adaihi maradahu. Sebab kemudian penyakitnya pindah kepada orang yang sehat tersebut. Jadi Ibnu Hajar atau Ibnu Salah rahimahullah menghubungkan ini dengan pembahasan sebab akibat. Sebab akibat. Cuman pada dasarnya, perhatikan, pada dasarnya kalau sebab akibat kan orang bersentuhan ataupun berbaur dengan orang sakit. Orang sehat berbaur dengan orang sakit. Itu sebab. Apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah Ta'ala membuat penyakit itu pindah. Allah Ta'ala membuat penyakit itu pindah. Ini tentunya akan mudah difahami kalau kita memahami kaidah asbab, kaidah sebab akibat. Jelas ya? Bahwasanya yang namanya sebab bukan dia yang mencipta. Siapa yang kalau kita minum air, kita haus kemudian kita minum air, setelah minum air dahaga hilang. Siapa yang menghilangkan dahaga? Kan bukan air. Bukan air, air hanya sebab. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun air dia tidak menghilangkan dahaga. Dia hanya dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala. Ketika kita sakit, kita minum obat. Siapa yang menghilangkan sakit? Allah Subhanahu wa taala. Bukan obat. Obat hanya sekedar sebab. Sama seperti di sini. Ketika ada orang sehat bertemu dengan orang sakit, tiba-tiba yang sehat itu kena ikut-ikutan sakit. Taib. Sakitnya karena apa? Siapa yang membuat dia sakit? Yani Allah Subhanahu wa taala membuat dia sakit dengan cara apa? Allah membuat dia sakit. Apa sebabnya? Sebabnya gara-gara dia berbaur dengan orang berbaur dengan orang yang sakit tersebut, sehingga Allah Ta'ala menetapkan sebagai akibat orang yang sakit itu penyakitnya berpindah kepada orang yang sehat. Yang memindahkannya adalah Allah Ta'ala, bukan secara tabiat penyakitnya pindah, tapi Allah Ta'ala yang memindahkannya. Karena kenapa? Karena kamu melakukan sebab. Sebagaimana Allah membuat kamu kenyang setiap kali kamu makan, Allah membuat kamu hilang dahagamu setiap kali kamu minum, Allah menghilangkan ngantukmu setiap kali kamu tidur. Maka Allah Ta'ala memindahkan penyakit orang itu kepada kamu setiap kali kamu setiap kali kamu berbaur dengannya. Kan begitu. Ini wajah dari Ibnu Salah rahimahullah. Sehingga kalimat la adwa, yani la adwa binafs, yani tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, bawaannya seperti itu, enggak. Itu yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan keyakinannya kaum musyrikin. Keyakinannya orang musyrikin, mereka meyakini kamu gabung bercampur dengan orang sakit, maka penyakit orang sakit itu tabiatnya memang pindah-pindah. Setiap kali ada yang dia pindah, tiap kali ada yang dia pindah. Itu keyakinannya kaum musyrikin, dan itu yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sabda beliau la adwa. Jelas ya? La adwa. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini masih berhubungan dengan kaidah sebab akibat. Apakah setiap ada sebab selalu ada akibat? Tidak mesti, tapi memang sunnatullahnya kan seperti itu. Sunnatullah setiap ada sebab ada akibat. Tapi karena untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, kadang ada sebab tapi tidak ada akibat. Kadang juga ada akibat tapi tidak ada sebab. Apa gunanya? Untuk menunjukkan bahwa kalian jangan tergantung dengan sebab akibat. Itu memang sunnatullah, memang asalnya seperti itu, tapi ingat semua di tangan Allah. Maka jangan tergantung dengan sebab, karena tetap Allah yang mengatur. Maka pada momen-momen tertentu Allah menunjukkan kuasanya, di mana ada sebab tapi tidak ada akibat, dan ada juga akibat tapi tidak ada sebab. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada api, ada sebab tapi enggak kebakar. Kenapa? Allah tidak ciptakan akibatnya. Ada sebab tapi tidak Allah ciptakan akibatnya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ada akibat yaitu anak, tidak ada sebab yaitu bapak. Ada ibunya tapi tidak ada bapaknya, tidak ada sebabnya, tiba-tiba ada akibatnya yaitu anak. Jelas ya? Taib. Maka kata beliau rahimahullah, "Tsumma qad yatakhallafu dzalika an sababihi." Namun terkadang ada sebabnya tapi akibatnya yatakhallaf, tidak ada.
kama fi ghairihi minal asbab, sebagaimana pada sebab-sebab yang lain. Yani karena itulah ditemukan ada orang-orang yang katanya berpenyakit menular, kemudian ada dokter yang berbaur dengannya atau apa, tapi juga tidak sakit, tidak pindah. Ya, memang tidak banyak, tapi ditemukan ada, kan begitu. Memang tidak banyak kasusnya, karena kan namanya sunatullah itu yang paling banyak. Namanya sebab itu kebanyakannya memang menghasilkan akibat. Tapi pada keadaan tertentu tidak jadi itu akibatnya. Walaupun ada sebab tapi tidak ada akibat. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka ditemukan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ada yang seperti ini. Ada orang sakit bertemu dengan orang sehat, tapi orang sehatnya tidak kenapa-kenapa. Kenapa? Walaupun ada sebab, Allah tidak menciptakan akibatnya. Untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Ta'ala agar tidak tergantung dengan sebab tersebut. Tidak menyandarkan apa-apa kepada sebab. Sebab hanya sebab, tidak boleh dinisbatkan kepada dia. Ya, sebagaimana penyakit menular, kenapa dia menular dinisbatkan kepada penyakit itu yang pindah-pindah? Bukan. Ya, itulah adwa, tidak seperti itu. Jelas ya? Ini metode jamak yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wal aula fil jama' ayyuqal. Ya, ini pendapat yang kedua dalam thariqah dalam menjamak dua hadis ini. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini aula, pendapat yang aula. Nah, walaupun jumhur atau kebanyakan ulama lebih masyhur tariqah jamak yang pertama dibandingkan yang kedua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Lebih masyhur tariqah jamak yang pertama. Baik. Adapun tariqah jamak yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan ini yang beliau pilih, kata beliau ayyuqal anna nafyahu sallallahu alaihi wasallam lil adwa baqin ala umumih wa qad sahha qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'di syai'un syai'a wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liman aradahu bi anna al-ba'ir al-ajraba yakunu fil ibli sahihati fayukhalituha fatajarrabu haitsu radda alaihi biqaulihi faman a'dal awwal, yakni anna Allah subhanahu wa ta'ala btada'a dzalika fi tsani kama btada'ahu fil awwal. Baik, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tariqah jamak yang lebih bagus kata beliau adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan adwa pada hadis yang pertama, la adwa, maka ini tetap di atas keumumannya. Adwa adalah isim nakirah. Isim nakirah dia, kemudian apa? La nafil jins, sehingga semua jenis adwa tidak ada secara mutlak, baqin ala umumihi. Semua jenis adwa ternafikan, mau adwa dengan sendirinya ataukah adwa dengan sebab dari Allah Subhanahu wa taala, pokoknya tidak. Asalnya penyakit tidak pindah sama sekali, tidak dengan tabiatnya, tidak juga dengan Allah taala membuat dia pindah dari sini ke situ, enggak. Ya, jadi Ibnu Hajar rahimahullahu taala menafikan kedua jenis adwa ini. Kalau di tariqah jamak yang pertama, adwa jenis yang pertama yang dinafikan, yakni pindah dengan sendirinya. Ya. Tapi mereka mengisbat bahwa Allah yang membuat penyakit ini pindah, Allah yang memindahkan dia. Nah, sementara pendapat yang kedua ini menafikan semua jenis adwa, baik adwa dengan tabiatnya itu enggak ada, sebagaimana keyakinannya kaum musyrikin, dan juga Allah tidak memindahkan penyakit yang satu kepada yang kedua, enggak, Allah tidak pindahkan juga. La adwa. Ya. Apalagi kata beliau telah sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'di syai'un syai'a. Lihat ya, nakira fi siyaqin nafi. Pada fiil dan pada fa'ilnya. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa menjangkiti atau menulari apapun juga. La yu'di syai'un syai'a. Nakirah pada keduanya bentuk. Pada fiil dan fa'ilnya. Fa'il dan maf'ulnya, afwan. Pada fa'il dan maf'ulnya. Tidak ada satu apapun yang bisa menulari apapun. Nah, maka ini dipertegas kata beliau menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada penularan secara mutlak. Nah, dalil yang ketiga. Jadi di sini beliau membawakan 3 dalil yang untuk memastikan bahwa betul-betul tidak ada namanya penularan sama sekali. Ya. Dalil yang pertama, beliau berdalil dengan hadis yang pertama tadi. Beliau mengatakan itu tetap berada pada keumumannya, yakni la nafiyul jins. Kemudian hadis yang kedua ini, la an-nakira fi sakin nafi, la yu'di syai'un syai'a. Kemudian dalil yang ketiga, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau kepada sebagian sahabat yang aradahu, yang terkesan memprotes beliau, yang kaya memprotes beliau, ya. Yani ada seorang sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la yu'di syai'un syai'a atau la adwa wala thiyara, tidak ada penularan. Ada sebagian sahabat yang aradahu, yang memprotes ataupun yang mengkritisi ataupun aradahu, ya.
sedikit mengajukan keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan membawakan bukti, kata beliau. Apa kata sahabat ini? Yaitu apa? Ada ba'ir, ada onta yang ajrab, kemudian dimasukkan padanya atau dimasukkan pada ibil onta yang sahihah, fayukhalituha fatajrab. Lantas ba'ir yang ajrab ini berbaur dengan ibil yang sahihah, fatajrab. Akhirnya semuanya terkena penyakit. Ya, terkena penyakit. Ya, ini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak ada penularan, apa namanya ini? Anda mengatakan tidak ada penularan. Buktinya ini kandang sapi onta sehat, kemudian ada onta sakit, saya masukkan ke dalam, tiba-tiba semua sakit. Kalau bukan penularan, ini apa namanya ya Rasulullah? Gitu ya. Maka beliau SAW menjawab haitsu radda alaihi biqaulihi faman a'dal awal. Dalil yang ketiga di sini ucapan beliau SAW kepada sahabat yang sedikit membawakan irad itu atau mu'aradah beliau, faman a'dal awal. Kalau begitu siapa yang menular yang pertama? Jadi kalau ada penyakit menular, onta yang pertama kali sakit itu, dia tertular dari siapa? Dia tertular dari siapa? Oke lah, yang ini kamu bilang bahwa bukti adanya penyakit menular adalah ketika ada onta sakit dimasukkan ke kandang onta sehat, semuanya tiba-tiba sakit, menunjukkan penyakitnya yang pindah-pindah. Tapi pertanyaannya, onta yang pertama sakit, pindahan dari mana itu penyakitnya? Dia tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Kenapa? Karena jawabannya jelas bahwa onta itu dari awal sakit dengan sendirinya, tidak ada yang menularinya. Tidak ada yang menularinya. Ya, ini konsekuensinya daur. Konsekuensinya akan merujuk selalu kembali ke belakang. Kalau seandainya Arabi mengatakan, oh itu dapat dari ontanya si fulan, ontanya si fulan dari mana asalnya? Oh dari si fulan. Dia dari mana asalnya? Nanti akan berakhir pada satu titik di mana penyakit itu bukan dari siapa-siapa. Kalau begitu, pada dasarnya bukan menular. Karena seandainya ada penyakit menular, dia juga memperolehnya dari yang lain sebelumnya. Makanya kata Nabi SAW, beliau bersabda, faman a'dal awal. Kalau begitu siapa yang menular yang pertama? Kalau memang betul-betul ada penyakit menular. Ya, jawabannya apa? Jawabannya jelas. Yang pertama ini sakit, Allah yang turunkan penyakit. Maka seakan-akan beliau SAW bersabda, kalau begitu, onta 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua sakit, juga sakit, yakni Allah yang menurunkan penyakitnya. Bukan itu yang pindah. Bukan. Allah yang menurunkan. Kata beliau, yakni anna Allah subhanahu wa ta'ala ibtada'a dzalika fis tsani kama ibtada'ahu fil awal. Ini Allah Ta'ala yang memulai onta yang kedua itu sakit, Allah yang membuat onta itu sakit, sebagaimana Allah membuat onta yang pertama sakit. Allah membuat onta yang ketiga sakit, sebagaimana Allah yang membuat onta yang pertama sakit. Taib. Kenapa Allah membuat sakit onta yang ketiga, onta kedua, onta keempat dibikin sakit oleh Allah? Sebabnya karena berbaur. Tapi dari mana penyakitnya? Bukan itu yang pindah. Itu dari Allah semuanya, bukan itu yang pindah. Kenapa Allah turunkan penyakit? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Bercampur dengan onta yang sakit tersebut. Ya, ada teman saya sakit flu. Dari mana flu-nya tiba-tiba? Dari Allah Ta'ala, bukan dari siapa-siapa. Ya. Kemudian saya dekat-dekat dengan dirinya. Saya dekat-dekat, kemudian saya juga flu. Flu saya dari mana? Bukan flu-nya dia pindah ke saya. Ya, atau menular ke saya, bukan. Allah yang membuat saya flu, sebagaimana Allah membuat dia flu. Itu dua penyakit yang berbeda ini, tidak ada hubungannya nih. Tapi Allah membuat saya sakit, ada sebabnya. Apa sebabnya? Berbaur dengan orang sakit. Jelas ya? Nah, ini taujih ataupun tariqatul jama' yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, jadi kesimpulannya kata beliau, tidak ada penularan secara mutlak. Tidak dengan sendirinya, tidak juga Allah yang memindahkan. Bukan, Allah tidak memindahkan. Itu penyakit yang baru. Itu penyakit yang baru. Baik. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya kepada Ibnu Hajar, terus bagaimana dengan perintah Nabi SAW lari itu? Lari dari majzum, lari dari orang berpenyakit berpenyakit lepra itu. Kenapa disuruh lari kalau tidak ada penularan? Kata beliau menjawab, wa ammal amru bil firari minal majzumi fa min babi saddidz dzara'i li'alla yattafiqa lisyakhsi alladhi yukhalifuhu syai'un min dhalik bitaqdirillahi ta'ala ibtida'an la bil adwal manfiyah fayadhunnu anna dhalika bisababi mukhalatatihi faya'taqida sihhatal adwa fayaqa'u fil haraj fa'amara bitajannubihi hasman lil maddah wallahu a'lam. Baik.
Saya ulangi untuk yang pertama tadi. Di sini ada untuk tarikah yang kedua, tarikah jama' yang kedua, saya katakan tadi bahwa untuk yang penyakit yang diterima oleh orang yang kedua, unta yang kedua, itu penyakit yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan menular atau tidak menular. Saya tadi katakan karena sebab menular, enggak ya. Iya. Nah, jadi pendapat taujih yang kedua dari Ibnu Hajar ini, ya, betul-betul tidak ada hubungannya dengan masalah berbaur dengan tidak berbaur, enggak ada. Kamu mau berbaur, mau tidak berbaur, tidak berpengaruh. Intinya penyakit itu betul-betul baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kamu kena penyakit? Ya karena Allah taala menakdirkan kamu sakit sudah. Ya. Apa sebabnya? Tidak ada sebabnya, bukan gara-gara kamu berbaur dengannya. Ya, bukan gara-gara kamu berbaur dengannya. Buktinya ada orang lain yang berbaur juga dengannya, ya. Buktinya ada juga orang yang berbaur dengannya tapi tidak sakit. Terputus sebentar. Afwan. Sudah ya. Jadi orang yang kedua kena sakit. Kenapa kena sakit? Ya ini murni karena Allah. Apa sebabnya? Enggak ada sebabnya. Allah Ta'ala yang turunkan. Bukan gara-gara kamu berbaur dengan orang sakit. Bukan. Ini secara tadi yang pertama ya, afwan. Ya. Saya tadi katakan kan penyakit turun ke unta yang kedua karena berbaur. Enggak. Ya, ini bukan karena apa? Berbaur. Ya, ini tidak ada sebabnya. Allah Ta'ala menurunkan penyakit saja. Emang dari awal sebagaimana orang yang sakit pertama itu turun penyakit, bukan gara-gara dia bercampur dengan orang. Famana adalah awal, dari mana dia ambil sebelumnya? Kalau memang syaratnya sebabnya itu harus berbaur dulu dengan orang. Misalnya berbaur dulu dengan unta sakit. Siapa yang dari mana unta yang pertama sakit? Nah, maka di sini unta yang kedua, orang yang kedua sakit itu murni dari Allah Ta'ala, bukan gara-gara dia berbaur. Mana buktinya? Buktinya ada juga orang lain mungkin yang berbaur dengan teman kamu yang flu, tapi dia tidak sakit. Seandainya itu sebab, maka akan terjadi. Dia juga akan sakit. Taib adanya, dan itu fakta. Fakta banyaknya orang-orang yang berbaur dengan orang sakit, tapi tidak sakit. Faktanya seperti itu, ditemukan tentunya. Nah, maka itu menunjukkan katanya bukan karena berbaur. Nah, makanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini sebagai pendahuluan sebelum masuk kepada penjelasan mengenai kenapa disuruh lari dari orang yang penyakit lepra. Karena itulah kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, termasuk kekeliruan kalau kamu berbaur dengan orang sakit. Kamu baur nih dari orang sakit. Terus tiba-tiba kamu sakit, lantas kamu meyakini saya sakit karena berbaur dengan dia. Saya sakit karena berbaur dengan dia. Nah, sehingga saya berbaur dengan dia, penyakit dia pindah atau yang semacamnya. Yani kamu menisbatkan sakitmu itu kepada sebab bermukhalafah dengan orang sakit. Nah, itu tidak benar. Di sini perbuatan kamu menisbatkan sesuatu kepada yang bukan sebabnya, dan itu terlarang. Itu terlarang. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu terlarang, bisa sampai dalam bentuk syirik asghar. Ya, syirik asghar diantara kaidahnya apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab, ya, atau menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab syar'i, bukan pula sebab kauni. Nah, maka ketika kamu meyakini bahwa saya sakit gara-gara berbaur dengan dia, kamu terjatuh dalam kesalahan. Nah, untuk menghindari itu kamu jangan dekat-dekat. Nah, ini kata beliau di sini jelaskan. Adapun perintah untuk berlari atau menjauh dari orang yang penyakit lepra itu mimbab saddid dzara'i, tindakan preventif dari syariat. Ada orang nih sakit, sudah jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat kepada dia, jangan datang ke dia, jangan berbaur dengan dia. Ya. Jelas sampai sini? Kenapa? Kenapa dilarang dekat-dekat sama orang sakit? Bukan karena kalau berbaur dengan dia kamu juga akan ikut-ikutan sakit, bukan karena itu. Tapi kata beliau, li'alla yattafiqa lisyakhsi alladhi yukhalituhu syai'un min dzalik bi taqdirillahi ta'ala ibtida'a la bil adwal manfiyah. Agar jangan sampai kalau misalnya kebetulan ya, kamu berbaur dengan dia, kemudian itu bertepatan dengan takdir Allah Ta'ala kamu sakit, ya, kamu sakit, kira-kira apa yang muncul di benakmu? Fayadunnu anna dzalika bisababi mukhalafatihi. Maka yang muncul dalam benaknya pasti apa? Oh, saya sakit gara-gara berbaur dengan dia. Faya'taqidu sihhatal adwa, sehingga dia pun meyakini, oh kalau begitu betul-betul ada penularan ini. Karena gara-gara
saya kena sakit gara-gara berbaur dengan dia. Apa namanya kalau bukan penularan? Sehingga apa? Akhirnya dia pun meyakini adanya penularan yang dinafikan oleh syariat. Fayaqau fil haraj, maka dia pun terjatuh dalam kesalahan. Fa amara bitajannubihi hasman lil maddah. Ya, maka seorang pun dilarang diperintahkan untuk menjauhi orang yang berpenyakit menular untuk mencegah masalah ini. Wallahu alam. Saya kira ini jelas yang kedua ya. Jadi maksudnya Islam menafikan atau menurut Ibnu Hajar rahimahullah tidak ada penularan sama sekali. Kalau ada orang sakit, ya, ketika tidak ada penularan, bukan berarti ada orang sakit menular. Ada orang sakit kamu dekat-dekat, enggak. Tetap kalau ada orang penyakit lepra seperti itu yang dipandang oleh orang menular, tetap jangan dekat-dekat. Kenapa? Kapan kamu dekat-dekat, kemudian pas kebetulan, ya, yattafiqa bi taqdirillahi taala, bertepatan dengan takdir Allah, kamu sakit di situ, maka apa yang muncul dalam benak kamu, dalam hati kamu? Oh, saya sakit karena berbaur dengan dia. Itu menunjukkan ada penularan. Ya, ini karena akidahnya yang lemah. Akidahnya yang lemah sehingga dia berpikir saya sakit karena berbaur dengan fulan, penyakitnya menular, maka dia pun terjatuh dalam larangan. Ya. Karena itulah, ya, ini disebutkan oleh para ulama, ini dibangun di atas pendapat yang kedua ya, taujih yang kedua. Karena itulah bagi orang yang kuat tawakalnya, bagi orang yang yakin dengan akidahnya, yang sudah mantap betul mengilmui masalah ini, tidak ada masalah bagi dia untuk mendekati orang yang berpenyakit yang dikatakan oleh orang menular, hatta penyakit lepra. Misalnya ada dokter, dia sudah yakin, dia sudah tahu ilmunya, yakin bahwa kalaupun saya kena nanti ini, itu bukan gara-gara dia yang pindah, bukan gara-gara saya berbaur dengan dia, itu murni dari Allah. Nah, kalau dia sudah kuat tawakalnya seperti ini, boleh bagi dia mendekati orang sakit tersebut, misalnya untuk mengobati. Karena bagaimana caranya mau diobati kalau nggak didekati? Jelas ya? Maka tidak ada yang boleh mendekati orang-orang yang sakit yang dianggap menular seperti itu kecuali orang-orang yang kuat tawakalnya, yang kalau dia qadarullah dekat-dekat dengan orang sakit tersebut, tiba-tiba dia kena penyakit, dia tidak akan mikir macam-macam bahwa itu ada penyakit menular, bahwa itu penyakit yang pindah. Nah, yang seperti ini boleh bagi dia. Adapun bagi orang-orang yang lemah tawakalnya, yang baru kena sedikit sudah langsung berpikir macam-macam, oh ini karena pindah, ini karena menular. Hadis ini ditujukan kepadanya, jauhi orang seperti itu. Ya. Jadi perintah menjauh, perhatikan, perintah menjauh dari orang yang berpenyakit lepra bukan untuk kepentingan kesehatan kamu, tapi untuk kepentingan akidah kamu. Adapun kesehatan kamu sudah terancam ketika kamu dekat-dekat dengan dia, tidak terancam. Ya. Cuman masalahnya kalau tiba-tiba kamu kena bertepatan dengan takdir Allah, akidah kamu terancam. Kenapa? Kamu akan berpikir macam-macam. Maka perintah menjauh dari majzum itu untuk menjaga akidah, bukan untuk menjaga kesehatan. Ini menurut pendapat yang kedua. Menurut taujih yang kedua. Jelas ya? Baik. Ala kulli hal, dari dua taujih ini yang paling masyhur, yang sering disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan penularan adalah taujih yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Salah, dan ini yang lebih masyhur. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Adapun taujih yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya lahu wajhun, ada juga sudut pandangnya, walaupun ya tadi agak sulit ya untuk mentakwil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam firra minal majdzum firaraka minal asad, bahwa itu untuk tujuan akidahmu, bukan untuk tujuan kesehatan. Karena zahir hadisnya jelas sekali menunjukkan ini masalah penyakit, kan begitu, bukan masalah akidah. Kalaupun ada faktor akidahnya, itu faktor yang lain, tapi zahir hadisnya jelas sekali disuruh lari dari orang yang berpenyakit itu gara-gara berbahaya penyakitnya. Ya, maka wallahu alam, ya. Taujih yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala justru lebih terkesan walaupun bukan sangat ta'assuf, sangat memaksa, bukan juga, tapi ada nau' minat ta'assuf, ya, terlalu memaksakan untuk mentakwil hadis tadi. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ingat catatannya tadi, boleh dijamak tapi jamaknya tidak boleh ta'assuf, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bighairi ta'assuf. Contoh misalnya jamak ta'assuf. Misalnya minum Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah seorang itu minum berdiri. Kemudian warid dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Minum air zam-zam berdiri. Kemudian datang sebagian ulama menjamak, mengatakan
beliau berdiri di situ, berdiri saat minum air Zam-Zam, yakni tetap hukumnya haram, tetap dilarang minum berdiri. Iya. Jelas ya? Adapun hadis itu yang beliau minum berdiri dikarenakan tempatnya penuh sesak, enggak memungkinkan beliau untuk duduk di situ. Sehingga beliau pun terpaksa minum berdiri. Tapi itu tidak menafikan keharamannya. Itu hanya karena daruratan. Taib. Ini kita katakan kalau kita lihat dari sudut taujihnya, ini ta'assuf, terlalu memaksakan. Yani sesulit apa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat itu kasih ruangan sepadat apa tempatnya? Ya, dan apakah tidak memungkinkan Nabi menyuruh sahabat tafassahu, kasih ruangan sejenak saya mau duduk, kan begitu? Kalau memang hukumnya wajib, masa perkara yang wajib beliau tinggalkan hanya gara-gara penuh misalnya, padahal memungkinkan untuk beliau meminta sahabat kasih space untuk beliau untuk minum, sangat memungkinkan, apa masalahnya? Ya, kan begitu. Ya, maka ini jamak seperti ini terlalu ta'assuf, apalagi warid dalam sebagian riwayat dari hadis Ummu Sulaim atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah sebagian sahabi, ya, kalau nggak salah Ummu Sulaim, ya, atau tidur siang di rumah sebagian sahabi, ya, kalau nggak salah Ummu Sulaim, ya. Kemudian beliau minum dari syanin mu'allaqah, dari bejana yang terbuat dari kulit yang tergantung, ya, beliau minum berdiri, ya. Di sini kan tidak ada orang di sekitar, apa masalahnya beliau duduk? Sangat memungkinkan beliau duduk. Tapi bersama dengan itu beliau minum dari mulut bujana tersebut, min fil qirbah. Kemudian Ummu Salamah atau Ummu Sulaim menggunting mulut kirbah tersebut sebagai bentuk tabarruk karena adanya liur Nabi SAW di situ. Ini beliau minum berdiri dalam keadaan tidak ada izdiham di situ, tidak ada keramaian. Maka mentakwil seperti tadi atau menjama seperti tadi terlalu ta'assuf. Ya, terlalu ta'assuf. Apa masalahnya Nabi SAW? Ya, maka kita katakan Nabi SAW melakukannya min babil jawaz, menunjukkan bolehnya minum berdiri. Taib. Kemudian di antara bentuk ta'assuf, bentuk jamak juga yang kurang tepat adalah mengatakan bahwasanya minum berdiri itu makruh. Yani Nabi SAW melarang, berarti kan tidak boleh, haram. Kemudian Nabi SAW membolehkan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ambil tingkatan antara haram dengan mubah. Apa tingkatannya? Makruh. Kalau begitu makruh minum berdiri. Ini juga tariqah jamak yang ini sangat kurang tepat lah. Ya, maksudnya terus kita katakan Nabi SAW melakukan amalnya makruh. Bukankah makruh definisinya adalah apa? Manaha anhu syari. Manaha anhu syari nahyan ghairu jazim. Taib. Betul, nahyan ghairu jazim, tapi tetap saja syariat melarang. Masa Nabi SAW melakukan sesuatu yang dilarang walaupun makruh? Nah, ini juga termasuk metode jamak, dan ini ada beberapa kadang dilakukan oleh para ulama ketika mendapatkan dalil yang mengharamkan dan membolehkan, diambil jalan tengah dikatakan makruh. Ini perkara yang metode jamak yang kurang tepat, karena ya Allah alam agak berat kalau kita katakan Nabi SAW mengamalkan amalnya makruh, mengamalkan amalan yang makruh. Nah, Allah taala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala wa qad sannafa fi hadha an-naw' asy-Syafi'i kitab ikhtilafil hadits lakinnahu lam yaqsid isti'abahu. Wa sannafa fihi ba'dahu Ibnu Qutaibah wa Tahawi wa ghairuhuma. Nah, Asy-Syafi'i punya kitab Ikhtilaful Hadis. Namun karena beliau sebagai pionir, salah satu pionir dalam ilmu ini, maka beliau tidak istiab. Dan memang tujuan awalnya beliau menulis kitab itu bukan bermaksud istiab. Beliau hanya memberikan percontohan saja. Ya, bentuk-bentuk hadis yang masuk dalam kategori mukhtaliful hadis, kemudian beliau kompromikan. Demikian pula Ibnu Qutaibah punya kitab Mukhtaliful Hadis. Demikian pula At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkilul Asar wa ghairuhuma. Taib, wallahu taala alam bissawab. Naktabi bihadzal qadar. Pembahasan selanjutnya mengenai nasikh wal mansukh. Wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.